Agnes Mo memenuhi undangan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, untuk berdiskusi seputar UU Hak Cipta di Kemenkumham pada Rabu, 19 Februari 2025. Sebagai warga negara Indonesia, ia akan selalu taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun, UU Hak Cipta ini membuat kerancuan dan kebingungan di antara para musisi dan pencipta lagu, sehingga terjadilah kasus yang dialaminya karena gugatan Ari Bias. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kedatangan tamu ke Kementerian Hukum yang sebenarnya juga saya yang mengundang dalam rangka untuk menerima masukan terkait dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Karena itu di berbagai kesempatan sebelum Mbak Agnes juga, Menteri Hukum sudah banyak menerima masukan dari semua musisi, pencipta lagu, dan lain-lain sebagainya. Dan pada hari ini, Alhamdulillah Mbak Agnes datang dan saya meminta banyak masukan, terutama karena beliau berpengalaman dan sudah meniti karir sejak lama sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, dan juga punya pengalaman selama ini untuk berkarir di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Tentu menyangkut soal royalti dan hak-hak pencipta, musisi, dan lain-lain sebagainya yang harus dilindungi. Karena itu kita meminta masukan dari Mbak Agnes terkait dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Mbak Agnes ya atas masukannya, dan semua sudah kami catat dan nanti akan kami jadikan masukan pada saat parlemen kita DPR RI mengirimkan setelah diputuskannya revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan momentum hari ini, karena bukan hanya Mbak Agnes, tapi setiap saat kami menerima berbagai macam masukan dari masyarakat. Bukan hanya dari kalangan pencipta ataupun musisi, tapi juga dari dunia akademik. Jadi nanti beberapa perguruan tinggi kami akan undang untuk memberi masukan setelah kami nanti menerima draft RUU dari parlemen. Kira-kira itu hasil pertemuan kami hari ini. Berikutnya saya persilakan kepada, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Mbak Agnes. Ya, teman-teman wartawan, thank you banget udah hadir di sini. Sebenarnya jujur aja agak kaget, ternyata banyak sekali yang hadir di sini. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga dengan untuk invitationnya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu. Karena kalau karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya. Karena saya tahu kadang-kadang kita cuma bisa ngedengar atau melihat headline aja yang ada di dalam social media, tapi sebenarnya mungkin undang-undangnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya again ya balik ke yang tadi saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi pada saat lagi di Amerika Serikat juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri actually bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika Serikat, yaitu BMI selama 12 tahun gitu, menjadi songwriter di sana juga gitu. Nah itu yang tadi kita juga sempat bahas ya Pak ya, dan semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari undang-undang gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang